Halo, nama saya Abibai Saputra. Saya kelas 11 MIPA dari SMA Mutiara Insan Nusantara. Di video pembahasan ini, saya akan melakukan pembahasan mengenai larutan penyangga atau larutan buffer. Apa sih itu larutan penyangga atau larutan buffer? Jenis-jenisnya apa aja? Dan peranannya apa aja? Nah, simak ya video ini. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya dari campuran sedikit asam kuat, basa kuat, maupun pengenceran. Nah, di sini berarti ada dong jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenisnya? Jenis larutan penyangga berdasarkan campuran penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya, dan larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya. Jenis larutan yang pertama yaitu larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Jika dari larutan ini ditambahkan sedikit asam kuat, maka asam kuat tersebut akan bereaksi dengan basa konjugasinya, maka akan menghasilkan garam netral plus asam lemah. Jika larutan ini ditambahkan sedikit basa kuat, maka akan bereaksi dengan asam lemahnya, sehingga menghasilkan garam basa plus air. Jenis larutan yang kedua yaitu larutan penyangga dari basa lemah dan asam konjugasinya. Jika larutan ini dicampurkan sedikit asam kuat, maka akan bereaksi dengan basa lemahnya, sehingga menghasilkan air plus garam asam. Jika larutan ini dicampurkan sedikit basa kuat, maka akan bereaksi dengan asam konjugasinya, sehingga menghasilkan garam netral plus basa lemahnya. Contoh dari jenis larutan penyangga yaitu asam asetat dan ion asetat. Ini merupakan pasangan dari larutan penyangga dari asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan amonia dan ion amonium itu merupakan pasangan dari larutan penyangga basa lemah dan asam konjugasinya. Suatu larutan dikatakan larutan penyangga jika larutan tersebut dapat mempertahankan pH-nya dari sedikit asam kuat, basa kuat, maupun pengenceran. Tidak selamanya larutan penyangga itu dapat bertahan ya. Larutan penyangga tidak dapat bertahan pH-nya jika larutan tersebut tercampur oleh banyak asam kuat maupun basa kuatnya, sehingga pH-nya itu bisa berubah sesuai dengan konsentrasinya. Dalam tubuh makhluk hidup, larutan penyangga berfungsi sebagai stabilisasi pH darah tetap konstan, yaitu 7,4. Sedangkan dalam bidang industri, larutan penyangga digunakan dalam bidang farmasi. Contohnya yaitu pembuatan obat mah yang mengandung aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida untuk mengatasi gastritis atau tekak lambung. Bagaimana sih cara menentukan pH suatu larutan penyangga? Nah, kita lihat dulu nih dari jenis larutan tersebut.
Jika larutan tersebut dari asam lemah dan basa konjugasi, maka rumusnya yaitu konsentrasi asam sama dengan tetapan ionisasi asam dikali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi. Jika dari larutan basa lemah dan asam konjugasi, maka rumusnya yaitu konsentrasi basa sama dengan tetapan ionisasi basa dikali konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi asam konjugasinya. Diketahui soal larutan penyangga. Kita sudah diketahui nih besar-besarannya. Tinggal tentukan pH larutan tersebut. Berarti sebelum menentukan pH-nya kita tentukan konsentrasinya dulu masing-masing. Nih konsentrasi NH3. Berarti konsentrasinya yaitu M-nya 5,1 gram dibagi 17. Hasilnya yaitu 0,3. NH4Cl mmR, M-nya itu 5,35 dibagi 53,5. Hasilnya yaitu 0,1 M gini. Terus kita tinggal substitusikan nih ke konsentrasi basanya. Kb sama dikali NH3 NH4Cl. NH3-nya tadi ini 0,3, NH4Cl-nya itu 0,1. Kb-nya ini 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya ini kali ini bagi ini. Hasilnya yaitu 5,4 dikali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya. Terus kita cari nih pOH-nya. pOH-nya sama dengan min log OH. Min log OH-nya tadi 5,4 dikali 10 min 5. Berarti hasilnya yaitu 4,3 gini. Terus ini kan belum pH-nya, berarti kita nyari pH-nya ini. Berarti pH sama dengan 14 dikurang pOH, berarti sama dengan 14 dikurang 4,3. Berarti pH sesungguhnya yaitu 9,7. Ini dia. Demikian penjelasan dari larutan penyangga. Semoga setelah kita melihat video ini, kita dapat mengetahui apa sih itu larutan penyangga dan serta peranannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat berdampak positif bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih.